Malaysia kini diperbolehkan melintasi Selat Hormuz. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah bisa juga negosiasi dengan Iran dilakukan? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmah. Prof, masih di mute nampaknya, Prof. Halo? Ya, selamat malam Mas Ibrahim, mohon maaf. Oke. Jadi jika kapal Malaysia bisa melewati atau melintasi Selat Hormuz, apakah ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk negosiasi lebih intens agar bisa diperbolehkan lewat, Prof? Ya, sebenarnya beberapa saat yang lalu ya, mungkin hitungan 1 jam yang lalu, saya sudah mendengar kabar bahwa kapal kita itu diberikan lampu hijau untuk melewati Selat Hormuz. Artinya Indonesia dengan lobby-lobby yang dilakukan, terutama dilakukan oleh kepala perwakilan kita di Iran dan kemudian juga oleh Kementerian Luar Negeri, sebenarnya kita sudah diberi akses untuk bisa melewati Selat Hormuz. Jadi ada 2 kapal Pertamina yang saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu masih tertahan, tapi sekarang diberi akses. Oh, jadi sudah Nah, terkonfirmasi, Prof, ya, dari Kementerian Luar Negeri? ya, itu yang saya lihat Kementerian Luar Negeri dan sumber-sumber saya dari pihak Iran juga mengatakan bahwa memang sudah diberikan lampu hijau dan mudah-mudahan insya Allah bahwa kapal kita bisa melewati Selat Hormuz seperti itu. Apa yang menjadi meyakinkan Iran bisa memperbolehkan kapal dari Indonesia untuk melewati Selat Hormuz? Karena ini negosiasinya cukup lama kan ketika kita lihat Menteri Bahlil sempat membahas soal ini. Ya, yang pasti adalah Iran mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam kategori musuh Iran. Karena kalau misalnya kita bicara musuh itu yang jelas adalah Amerika Serikat, lalu kemudian juga Israel, bahkan juga negara-negara Teluk itu dianggap sebagai tanda kutip musuh oleh Iran karena di negara-negara Teluk itu ada fasilitas di mana Amerika Serikat punya pangkalan dan dari pangkalan itulah kemudian serangan-serangan itu dilakukan. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara dalam konteks kita Indonesia, Malaysia, itu dianggap sebagai bukan musuh dan dugaan saya, kalaupun ini membutuhkan waktu, ini masalah teknis ya, bukan masalah-masalah yang terkait dengan masalah politis, tapi masalah-masalah yang sifatnya teknis. Dan alhamdulillah kita bisa diberikan lampu hijau oleh pihak Iran untuk bisa uh, melewati Selat Hormuz. Prof, apakah ada informasi syarat yang yang diberikan oleh Iran kepada Indonesia agar bisa melewati Selat Hormuz, kapalnya bisa melewati? Saya sendiri sih tidak mendengar ya apa syarat-syaratnya, tetapi yang pasti adalah kalau misalnya ada banyak yang mengkaitkan dengan apakah terkait dengan keberadaan kita, kepesertaan kita di BOP, sepertinya juga tidak. Karena kita tahu bahwa Pakistan itu adalah salah satu negara anggota dari BOP, tapi dia yang pertama kali juga sudah mendapatkan izin untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Lalu kemudian kalau misalnya kita bicara bahwa apakah kita tidak tegas di dalam memberikan pernyataan ya ketika perang ini dimulai, karena pada waktu itu memang Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa negara-negara sebaiknya menahan diri dan mematuhi piagam PBB, khususnya pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Oke. Pasal 2 ayat 4 piagam PBB ini kan sebenarnya mewajibkan negara-negara untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, cuman masalahnya Indonesia memang tidak menyebut nama Israel dan Amerika Serikat. Nah, ini yang banyak yang mengatakan bahwa ada kekecewaan ya, ketidaktegasan dari Indonesia. Tapi saya rasa juga bukan masalah seperti itu, bahkan juga bukan masalah karena misalnya Bapak Presiden mungkin dianggap lebih dekat dengan Amerika Serikat ya. Sama sekali juga tidak, karena ini masalah yang berkaitan dengan kedaulatan kita. Eh, Yang pasti adalah kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita dalam hal seperti ini tidak dalam blok mana begitu ya. Kita tidak dalam posisi berada di belakang siapa seperti itu. jadi artinya jika Iran mengizinkan Indonesia, ini
sebagai simbol apa yang bisa dimaknai, Prof? Apakah ke depan jadi Indonesia bisa dipercaya mungkin untuk hal negosiasi, lobby untuk bisa meredakan konflik? Ya, kalau saya melihat ada tiga hal. Pertama adalah satu yang paling penting adalah kita tidak dianggap sebagai musuh. Dan ini sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak dianggap musuh oleh Iran, tapi juga pada saat yang bersamaan kita juga tidak dianggap musuh oleh Amerika Serikat. Itu satu hal yang penting. Hal yang kedua, menjawab tadi pertanyaan, ya mungkin saja Indonesia diberi kesempatan oleh Iran untuk melakukan inisiatif-inisiatif, tapi tidak sebagai mediator ya, karena mediator itu sekarang ini sudah diambil oleh Pakistan. Jadi Pakistan sudah mampu mendapatkan kepercayaan dari Amerika Serikat maupun Iran dan sudah ada komunikasi, bahkan yang saya dengar dari berita bahwa dari pihak Pakistan sudah mendapatkan 15 poin perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat. Oke. Amerika Serikat dan ini kemudian disampaikan kepada pihak Iran. Meskipun call-nya masih high, masih tinggi. Oke. Nah, yang ketiga, kalaupun kita mau berperan dalam hal ini, saya mengusulkan agar Bapak Presiden yang memiliki kedekatan dengan berbagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga sangat paham mengenai masalah politik luar negeri, saya mengusulkan agar Bapak Presiden mengambil inisiatif untuk membentuk yang saya sebut sebagai koalisi penjamin, Oke. ya, jadi coalition of guarantor. Jadi koalisi ini karena apa? Karena Iran itu kan mempunyai kecurigaan yang sangat besar terhadap Amerika Serikat. Karena kalau misalnya pun mereka dimediasi, mereka punya trauma pada waktu sebelum diserang. Mereka ini sudah hampir mencapai suatu kesepakatan dengan Amerika Serikat, tiba-tiba diserang oleh Israel. Tiba-tiba Amerika Serikat melakukan serangan. Oke. Jadi untuk membuat Iran dalam posisi yang katakanlah tidak khawatir gitu Oke, ya, jadi mungkin yakin ada ya untuk negara-negara negosiasinya ya. penjamin. Oke, Ya, betul. baik. Prof, terima kasih untuk ulasannya, pandangannya, termasuk informasinya. Kami juga tentu menunggu kabar langsung nanti secara resmi dari Kementerian Luar Negeri, juga Kementerian SDM, soal bagaimana lokasi kapal tanker Pertamina saat ini. Terima kasih Prof telah bergabung Baik, di terima kasih. Kompas Malam Selamat malam. hari ini.